sebuah kekuatan gaib yang tidak kelihatan gitu ya, sinyal kan nggak kelihatan ya, tapi bisa menghubungkan kita dengan ke titik manapun yang ada di dunia. Nah, tidak pernah dalam sejarah manusia keterhubungan manusia tuh ada di momen seperti sekarang. Tidak pernah teknologi itu dalam sejarah manusia yang sekarang gitu ya mencapai di titik ini ketika teknologi menjadi sangat available, menjadi sangat general. Semua orang bisa pakai. Ini kan urusan handphone itu atau urusan sinyal itu bukan cuma orang-orang di kota aja yang bisa pakai. Bukan cuma orang di New York aja yang bisa pakai. Orang di Cimenyan, orang di Pulau Mentawai, orang di dalam rimba Bukit 12 semuanya udah bisa pakai gitu ya. Nah, ketika kondisi sudah sampai segini, kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan umat manusia, untuk peningkatan kesejahteraan kita semua dengan teknologi ini, itu kalau menurut saya hukumnya dosa. Jadi harus ada yang bisa kita lakukan, sesederhana apapun gitu ya. Nah, selain internet kemudian kan teknologi-teknologi seperti video gitu ya, yang ada di handphone juga semakin berkembang ya, gambarnya makin bagus. Bahkan video-video di kamera tuh udah ada yang kualitasnya lebih bagus daripada kamera beneran ya. Saya kadang-kadang sampai sebel sih ngeliat harga handphone kan, ini gila aja nih, gue mau beli handphone harganya 20 juta lebih mahal dari kameranya Pak Faiz. Kamera saya sama soalnya kayak gitu, jadi kayak gila, ngapain juga beli kamera kan, beli handphone sampai segitu. Tapi itulah kondisi sekarang gitu ya. Nah, kita nggak perlu juga gitu punya handphone yang harganya gila-gilaan banget. Yang penting adalah kita sebagai pemegangnya, apa yang bisa kita lakukan dengan si alat ini gitu kan. Jadi mau handphonenya bagus atau enggak, tapi kalau udah bisa punya video, capek nggak kamu megang-megang itu terus? Saya soalnya begitu kerjaan saya tahu itu capek tuh. Paham, Ibu paham. Nah, itu ini ya teman-teman, sekedar pengantar awal dulu gitu ya. Kenapa sih kita nggak boleh menyia-nyiakan teknologi dan apa yang kita punya gitu ya, dan juga internet, kemajuan teknologi ini. Teman-teman mungkin nggak seperti saya, nggak seperti Pak Faiz, nggak seperti Ibu Kokom gitu ya, yang melewati zaman ketika ini belum ada. Teman-teman kan digital native, lahir sudah ada ini semua gitu, tapi nggak ngerasain dulu ketika kita kalau ngontek orang tuh pakai telepon rumah gitu ya, pakai fix line, janjian, kadang-kadang tepat janji, kadang-kadang enggak gitu ya. Di mana? Ya pokoknya di sana lah gitu. Nah, dunia dulu tuh masih kayak gitu ya. Sampai sekarang udah di titik ini. Nah, kami tuh generasi yang paling banyak melewati perubahan ini. Ada yang pernah lihat kaset nggak yang pakai pita? Pernah lihat? Oke. Dari kaset masuk ke CD, ya kan? Dari CD kemudian masuk ke DVD, sampai sekarang gaib, nggak ada bentuknya, tinggal ini kan, ya kan, dari benda sampai gaib akhirnya bentuknya kan, tinggal MP4. Nah, kami tuh adalah generasi di zaman itu. Kami melewati semua perubahan-perubahan yang ada, yang kemudian juga menyebabkan generasi kami ini secara archetype ya, adalah generasi yang terbiasa untuk beradaptasi. Ini teman-teman perlu, ini penting banget nih buat teman-teman Gen Z dan anak-anak muda ya. Kita dibentuk oleh masa dimana mau nggak mau kita harus beradaptasi. Nah, teman-teman lahir di saat yang semuanya udah tersedia, semuanya udah jadi. Itu satu keuntungan. Tetapi juga ada kekurangan karena teman-teman nggak terbiasa beradaptasi, dan teman-teman kemudian menjadi tidak terbiasa untuk berproses. Soalnya semuanya udah ada, semuanya udah instan gitu ya. Kenapa saya harus menyebutkan ini? Karena ini penting dalam proses kita bekerja. Semuanya kan harus ada proses ya. Nggak bisa instan tahu-tahu jadi gitu. Bisa, tapi ada kualitas yang terlewatkan. Kayak tadi Pak Faiz bilang, misalnya kalau kita mendokumentasi, kita maunya cepet-cepet aja deh, udah deh hari ini pokoknya gue dokumentasi semua. Ada barangnya jadi. Tapi teman-teman tidak akan bisa melihat perubahan yang terjadi. Jadi waktu itu punya nilai ya. Waktu itu bukan cuman kayak 3 menit, 2 menit, lama ini apa enggak. Ada hal-hal yang hanya berkembang dengan waktu. Gitu ya. Ada hal-hal yang hanya bisa diciptakan dan diperlihatkan, dimunculkan oleh waktu gitu ya. Jadi itu adalah satu hal yang harus diingat gitu ya. Ini pengantar global aja. Nah, saya
tertarik sekali dan menyambut baik juga ya keinginan pengurus-pengurus Odesa gitu ya. Saya sempat ngobrol juga dengan pengurus-pengurus yang lain bahwa ada keinginan untuk membuat semacam pengetahuan lokal, membuat arsip. Teman-teman udah mulai nulis gitu ya, kemudian udah mulai bikin video. Saya selalu dikirimin video-videonya Odesa dan juga saya selalu ngecek karena itu selalu lewat kan di timeline saya ya. Ditonton enggak itu? Ditonton lah Pak, kan ngelihat gitu ya. Enggak enak lihat Hasna siapa. Iya, makanya nih wajah-wajah familiar. Nah, saya lihat memang makin kesini makin sering, makin banyak ya frekuensinya, dan yang paling saya senengin adalah begitu banyak perempuan, teman-teman perempuan yang terlibat di dalamnya. Soalnya teman-teman laki-laki saya bukannya nggak senang sama kalian, tapi maksudnya ya sih. Saya senang banget banyak teman-teman perempuan yang terlibat gitu ya. Sampai waktu kemarin saya terakhir komunikasi dengan Pak Faiz, yang saya tanya cuma satu, peserta perempuannya berapa? Karena kalau nggak ada peserta perempuan, saya kayak mikir-mikir lagi nih, ntar dulu deh, mungkin bisa kita tunda dulu sampai ada peserta perempuan baru kita mulai ngobrolnya gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi ya, sekarang saya pengen tanya nih, pengen ngobrol sama teman-teman gitu ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini teman-teman lakukan untuk Odesa gitu ya. Tadi Pak Faiz sudah sempat menyebutkan sedikit gitu ya, siapa yang melakukan apa, siapa yang melakukan apa. Tapi aku pengen tanya sekarang satu-satu, mungkin teman-teman bisa cerita gitu ya, kita sharing aja ya. Jadi ini kan pekerjaan yang ada sekarang gitu ya, yang teman-teman biasa lakukan sekarang. Tetapi apakah ini memang yang teman-teman inginkan, minat teman-teman, atau emang dijoglokin aja, kamu pokoknya megang ini ya, kayaknya kamu ini. Sebenarnya mungkin kamu nggak terlalu struck di situ, kan kita nggak tahu ya. Kenapa ini penting? Buat saya, orang akan bekerja lebih baik dan bisa menjadi versi terbaik dari dirinya kalau dia melakukan apa yang dia sukai gitu. Jadi kita perlu juga menggali ini. Siapa tahu yang tadinya ngedit sebenarnya saya tuh sebenarnya pengennya nulis, saya tuh sebenarnya pengennya jadi ini pembawa acara gitu kan, saya tuh pengennya sebenarnya tampil gitu, atau saya pengennya sebenarnya pegang kamera gitu, dan itu sah-sah aja. Atau misalnya sekarang, oke, saya memang lagi mau mengeksplor editing, tapi next saya juga mau pegang kamera. Nah, itu yang saya juga pengen tahu dari teman-teman, karena kita mau ini tuh, kita nggak cuma bikin sesuatu sebuah tugas gitu, enggak. Jadi kita akan bekerja atau melakukan kegiatan yang kita senengin, di mana semua orang yang terlibat di sini tuh akan mendapatkan manfaat, tidak hanya sekarang tapi juga nanti ke depan gitu, atau hal-hal yang teman-teman kalian belum sempat lakukan gitu ya, manfaat-manfaat yang pengen banget kalian dapetin gitu ya. Apa sih gitu ya yang belum kesampaian gitu, aku pengen kita bisa sama-sama sharing soal itu. Mungkin mulai dari join ke Odesa itu dari relawan Samin. Jadi memang fokus tertariknya itu ngajar anak-anak, karena memang dari waktu zaman sekolah juga udah terbiasa untuk mengajar anak-anak. Jadi tertarik aja gitu, dan ingin tahu kayak ternyata ada yang awalnya gitu ya, first time penilaian ketika menjadi relawan Samin yang ngajar itu kayak ternyata masih banyak yang kurang gitu di sini dari anak-anaknya. Jadi tergeraklah hati buat selalu ngajar di setiap minggu gitu, sampai akhirnya mungkin dari Pak Faiz sendiri ngelihat Hasna itu mungkin orang yang bisa atau mampu ketika berbicara di depan kayak gitu. Yang aslinya kalau Hasna tuh sebenarnya lebih suka di balik layar, tapi ketika sudah mencoba jadi out of comfort zone, ngerasa oh iya ternyata aku juga bisa gitu bekerja di depan layar. Jadi oke aja sekarang mau di depan layar atau di balik layar juga oke aja gitu sih. apa sih yang bikin kamu senang ngajar? Ada satu cerita di mana waktu itu ketika ketemu anak-anak, ngajarin anak-anak itu recharge energi banget. Udah kayak dari Senin sampai Jumat itu capek di kampus, bosan kayak dengerin dosen, dengerin yang presentasi, sampai akhirnya ketemu anak-anak itu recharge energi banget. Pernah waktu itu Hasna kebagian ngajar di UAS, yang hitungannya itu adalah kampung terjauh ya, terjauh, dan jalannya juga benar-benar bikin naik darah, kayak jantungan, kayak aduh ini gimana kayak gitu. Itu UAS itu, dan itu bertepatan ketika musim hujan. Jadi kebayang dong, iya,
apa pernah kamu gitu? naik motor, iya sendiri. Terus udah kayak gitu sampai di mana ada kejadian kayak motornya mau jatuh lah, Pengen pulang apa? nggak langsung rasanya? Enggak, tapi di situ kenapa Hasna masih pengen terus ngajar tuh karena ketika belum sampai di rumah yang ngajar gitu ya, di tempat untuk mengajar, masih di atas, mereka tuh udah nyambut kayak kakak kayak gitu. Jadi itu happy banget dan recharge energi banget, makanya kayak oh gak bisa nih aku harus tetap mengajar karena selain bermanfaat buat mereka ternyata itu juga bermanfaat buat Bermanfaat aku. kamu. Oke. Thank you Hasna. Siapa lagi Oke. yang mau sharing? Terus. Citrus. Silakan. Kalau saya Bu, teman mungkinnya di Odesa kan lebih banyaknya langsung untuk yang melihat kondisi anak-anak dan juga berinteraksi langsung dengan orang tua anak-anak selepas mengajar gitu. Awalnya juga memang ya hanya ingin fokus untuk mengajarkan aja karena memang dulu tuh sebelum masuk ke Odesa memang suka dengan kebebasan, maksudnya kebebasan tuh traveling yang dimana nantinya tuh harus ada tujuan yang didapat dan ada manfaat untuk terlebih dari untuk ke akunya gitu. Jadi itu juga selaras dengan jurusan karena dulu kan jurusannya kesejahteraan sosial ya, jadi kayak apa ya sangat berat sih karena membawa nama sejahtera kan itu sangat sulit gitu. Baik ketika udah lulus pun menjadi bayang-bayang aku gitu, apa yang sudah diberikan gitu, udah dapet teorinya nih tapi kok aksinya nggak ada gitu. Makanya dimulai dari ikut volunteeran dulu gitu Bu, kayak relawan-relawan, pada akhirnya tertariklah untuk ke Odesa gitu. Aku suka mengajar dan aku suka traveling, jadi itu adalah hal yang aku suka. Sama seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu, ketika kita melakukan sesuatu hal yang disuka itu akan membuat kita tuh enjoy gitu ya untuk melakukannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga ya kurang lebih 2 tahun juga gitu ya di sini. Banyak banget hal-hal yang amat sangat bermakna gitu. Dimulai dari bagaimana mengenali karakter anak-anak, kemudian juga bagaimana cara menghandle anak-anak apa ya, karena kan memang kultur di desa dan di kota itu sangat amat berbeda gitu. Kemudian juga dari tutur bahasanya juga itu apalagi tutur perilakunya. Nah pada saat itu juga menemukan anak yang susah diatur. Pada saat itu juga secara secara terbiasa kita tuh bisa menilai karakter anak dan juga bisa melerai nih mana prioritas yang harus dilakukan gitu. Nah itu juga belajar dari situ, kemudian juga belajar bagaimana cara menyapa bapak juga dan ibu juga sering menyarankan untuk yang memang kalau setidaknya ketika kita melihat atau misalnya berpapasan dengan orang-orang, dengan warga tuh setidaknya minimal itu mengangguk ataupun senyum, dan itu sangat kerasa gitu. Di dalam kegiatan bikin konten gini biasanya kamu menangani apa? Kalau aku biasanya foto video atau enggak kayak buat video singkat aja sih Bu. Buat video singkat. Iya. Kalau Hasna biasanya kamu yang biasa jadi ini kan, jadi host gitu ya, menerangkan apa gitu ya nggak sih? Biasanya ini syuting siaran, jadi ada teks nanti dibacain gitu. Oh oke. Di sini tuh lebih lama ya belajar. Yang pertama mungkin emang kepenulisan, tapi karena mungkin dari diri saya juga masih agak kurang atau masih dikatakan belum menguasai lah tentang kepenulisan, saya lebih tertarik ke fotografi. Waktu itu sempat diajarkan juga oleh Pak Faiz bahwasannya ketika misalnya kita belum pandai menulis, itu kita bisa mendeskripsikan kejadian ataupun fenomena di kampung melalui fotografi. Nah itulah mengapa saya menjadi suka gitu untuk belajar mengenai fotografi, entah itu karena sekarang itu kata Pak Faiz memang harus fokusnya ke jurnalistik dulu, karena fotografi yang arti itu seperti model itu nanti saja, karena kita di sini fokusnya untuk memberitakan sesuatu ke luar, bukan untuk lebih untuk mainin seseorang lah. Jadi ingin menceritakan suatu kondisi yang berada di wilayah Cemengan ini. Kemudian saya juga mengapa senang ketika belajar mengenai fotografi ini, karena dari dulu memang saya ingin belajar mengenai fotografi, akan tetapi mungkin dulu kamera sempat punya cuman rusak, makanya sekarang di sini baru megang lagi kamera, mungkin seperti itu. Kamu tahu Odesa dari mana? Mungkin Dari Hasna. ya, kamu yang dipungut ya sama Hasna ya, dari mana gitu ya? Jadi kebetulan waktu itu aku nggak masuk organisasi di kampus, terus katanya udah join aja organisasi di luar kampus ya, ada ketemu. Jadi kamu sampai sekarang masih motret, bikin video juga nggak? Video Bikin juga. Oke. Sip, terima kasih Hakim.
sorry, aku mau nanya lagi. Kalau teman-teman yang tadi sempat ngomong gitu ya tentang apa namanya passion mereka yang lain dari apa yang mereka kerjakan sekarang gitu. Kamu selain megang kamera, kamu nggak kepengen nyoba hal yang lain? Atau apa sih yang kamu pikirin kayak aduh gue pengen banget nyoba ini? Sebenarnya sekarang lagi masih belajar untuk nulis mengenai artikel atau tulisan gitu. Saya tuh masuk Odesa akhir tahun 2022. Udah lama dong, lumayan. Ya lumayan Bu. Nah, sebelum masuk sampai sekarang yang berkesan ya ada sisi-sisi yang berubah dalam diri saya, terutama dalam hal apa ya, cara pikir itu Bu. Kan waktu itu masih semester 5 dan masih banyak pertanyaan gitu. Sebenarnya mahasiswa tuh yang idealnya tuh seperti apa? Saya ikut organisasi, ikut komunitas yang mungkin 1-2 kali gitu sambil ikut sekolah samin gitu. Ternyata ya saya memutuskan buat fokus di sini gitu. Sampai sekarang gitu. Alasannya karena ternyata bukan hanya pengalaman mengajar ya, karena memang target saya ingin punya pengalaman ngajar, tapi sambil mengajar ya saya juga belajar banyak gitu. Di sisi lain kegiatannya rutin setiap hari Minggu sampai lupa gitu kalau sebelum saya masuk sini itu hari Minggu saya tuh mungkin nggak seproduktif ini gitu, sampai sekarang jadi kebiasaan dan ya dari rutinitas itu yang ngasih perubahan ya. Ngajar, habis ngajar diskusi, mungkin perubahannya secara nggak langsung ya baru terasa mungkin 1-2 tahun setelahnya atau mungkin ya di masa yang akan datang gitu. Terus ya di Odesa juga saya nemuin alasan pentingnya menulis gitu, pentingnya dia di sisi samping memang saya juga senang nulis gitu, tapi di Odesa semakin diberikan jalan lewat para pengurus. Kamu ada tugas khusus nggak di Odesa menulis tentang apa gitu? Kalau tugas khusus belum, mungkin sekarang apa ya masih latihan nulis. Biasanya kamu tulis apa? Apa aja atau kalau beberapa kali ya tentang pengalaman, misal tahun lalu ke Rembang, Jawa Tengah, ke Blora diceritain dalam satu artikel, juga lewat bimbingan Ibu Yani sama teman-teman lain juga dibimbing buat tulis pengalaman selama di sekolah samin dengan tema tertentu. Atau mungkin sekarang lebih ke belajar nulis teks-teks singkat misal untuk campaign dan lain-lain. Selebihnya ya di Odesa belajar fotografi juga, mungkin lebih ke backup kalau saya di sini sekarang. Kamu ini serius banget ya. Saya waktu jadi mahasiswa boro-boro gue mikirin jadi mahasiswa yang ideal itu seperti apa ya. Tentunya Boro-boro. karena kalau nggak ada yang mungkin nyaman kuliah, fokus kuliah, mungkin saya bukan yang ke arah sana gitu, pengen bukan nyobain ya, tapi lihat kekurangannya itu gimana. Explore. Ya, explore. Oke, siap. Terima kasih Pak Dio. Ada teman lain lagi siapa yang mau? Belum masuk Unpad dari SMP tuh punya keinginan untuk jadi guru PAI dulunya. Pengen masuk UIN. Tapi ya sampai kelas 11 tuh masih aman, belum berubah. Dan mungkin pas kelas 12 dipaksa harus berubah karena keinginan orang tua juga. Karena saya kan di sekolah SMA itu kan ambilnya IPA, jadi kan mama nanyain IPA-nya tuh mau diapain gitu. Ya akhirnya teruskan ya ngambil kuliah itu, pilihan pertamanya PAI, UPI, pilihan keduanya Unpad dan dapat tadi Unpad. Nah mungkin sama kuliah ya gitu deh, ngerasain yang namanya kuliah teh online, apa-apa Pas lagi COVID ya? Iya, COVID. Jadi Kamu ada jurusan apa sih? ilmu kelautan. Ilmu kelautan. Menarik perkebunannya. Kemarin belajar hilera, sekarang belajar hulunya dulu. Keren. Terus kuliah online gimana? Capek mata. Jadi karena kalau Saintek kan ada yang namanya praktikum, tapi praktikum itu dia di luar jadwal kuliah. Jadi udah kuliah paginya sampai siang, nanti ada praktikum sore, nanti malam ngerjain tugas. Jadi depan laptop semua dari pagi sampai malam. Tapi kan memang masih ada keinginan pengen ngajar gitu. Kayak masih gimana ya cara meluapkan passion ngajarnya, walaupun
kalau ya itu tadi kalau untuk skill public speaking atau ngobrol itu ya jauh lah. Akhirnya ya beberapa kali kayak waktu itu semester 1 diminta jadi guru ngaji karena bekal dari SMA juga, diminta buat jadi guru taksin ke ketiga angkatan yang mau belajar ngaji. Terus pas kuliah alhamdulillah dapat beasiswa juga. Beasiswanya salah satu kegiatannya itu harus ngajar di masyarakat, ngajar ngaji juga. Keren. Kemudian pas semester 5 atau 6 temen ngasih, ya temennya Hasna juga, temen sekelasnya ngasih, ya Firna ngasih, dia mau ngasih link IG tentang sekolah Samin. Dan ini kayaknya jadi salah satu kesempatan saya untuk meluapkan passion ngajarnya. Jadi ya akhirnya bergabung dengan sekolah Samin. Walaupun ya di sekolah Samin sendiri untuk keaktifan sendiri baru benar-benar mulai aktif pas sekitaran pertengahan 2024, karena di masa-masa 2023 tuh sebenarnya masih berusaha berkutat sama kuliah, skripsi, dan ternyata harus nambah. Alhamdulillah sudah berkutat sama penelitian, harus nambah lagi, jadi capek. Dan setelah mulai aktif lagi, benar-benar aktif, udah pertama kali ngajar, ngeliat anak-anak ternyata rame nih ngajar, walaupun ya kalau ketemu anak-anak yang terlalu aktif ya capek juga. Terus akhirnya sama Pak Faiz ini juga dikenalin. Pertama waktu itu ditanya, Daus, kamu antara mau fotografi, menulis, ketikanya apa lupa waktu itu ya. Pokoknya akhirnya saya memilih untuk fotografi, karena kalau menulis belum terlalu ini, jadi pengen belajar aja sedikit-sedikit dari awal untuk menulis, dan fokus saya ingin fotografi dulu. Dan akhirnya diberikan sebuah kamera, belajar dari awal, yang sama sekali nggak tahu fotografi, dapat ya kalau Pak Faiz kan kalau koreksinya ya udah seadanya, jadi ya kalau jelek ya udah, tapi jelek harus belajar lagi, tapi sekalian juga dikasih masukannya. Jadi kalau bisa ini foto akunya kurang menjauh nih, harusnya ini bisa dapat space lagi untuk fotonya. Terus ternyata ini aku kayak suka iseng juga kan, tiba-tiba belajar manual, ini fotonya gagal semua nih, buram semua. Ingat banget. Belajar manual pertama kali, fotonya buram semua, gak kepake satupun. Nah akhirnya ini juga ya, kenapa mau ini apa sih namanya itu, kenapa mau iseng gitu nyoba, pada akhirnya gagal, ya udah terima aja. Sampai akhirnya ya terdorong buat lebih belajar lagi kayak manual fotografi, manual videografi, dan akhirnya ya cukup membantu sampai sekarang. Masukan dari Pak Faiz untuk dalam kegiatan fotografi saya sama di sekolah Samin. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Tadi tuh Pak Faiz nyebut-nyebut kamu tuh sebenarnya kayak ada semacam kelebihan gitu ya untuk urusan teknis gitu ya. Jadi kamu kayak suka ngeriset apa segala macam. Itu ketertarikan kamu dari dulu atau kebiasaan kamu dari dulu atau baru sekarang aja? Untuk teknologi emang dari SMA tuh emang ngikutin kayak HP. Terus ya kalau HP tuh ya kalau spesifikasi emang udah ngikutin dari SMA, karena sebenarnya dari kakak, dari kembaran, cuman ya akhirnya ngikut juga gitu perkembangannya. Terus kalau untuk kayak perkembangan kamera sebenarnya baru, tapi karena nggak jauh-jauh cara identifikasinya sama HP, jadi ya lumayan cepat paham juga untuk manualnya. Sama mungkin kalau dari dasarnya sendiri dari SMA sih kalau identifikasi itu, karena dari SMA tuh sekolah tuh kayak kalau untuk IPA ya kayak jarang ngasih praktikum gitu kalau saya rasain. Jadi ngerasain praktikum itu pas kelas 12-nya aja. Waktu itu bikin roket, terus tiba-tiba sisanya itu kayak biologi, kimia, langsung ke ujian praktikum, kan ujian sekolah kan bingung Jadi ya mau nggak mau kan kalau buat menutupi kekurangan dari pembelajaran kan harus mengasah skill identifikasi, ngelihat
manual kemudian diaplikasikan, jadi seperti dari situ dasar minatnya. Oke. Kamu juga yang bikin video tuh kamu juga kan di Odesa ini, banyak bikin video tuh kamu ya? Atau ada yang lain? Kalau saya di syuting, kalau video tuh ya lumayan lah, 11-12 sama Hakim kalau untuk video. Oke. Cuman kalau ini lebih ke sedikit editing di video sama editing foto, sama pilih-pilih foto. Oke, thank you Daus. Baik-baik aja kok ngomongnya lancar. Iya, ingat ya pertama kali Pak Faiz tiba-tiba ini nyuruh aku buat rekaman syuting. Waktu itu sama Hakim. Kayaknya video pendek yang harusnya 1 menit 2 menit aja, aku di awal itu kayaknya inget ngambil tag 10 kali. Buat awalnya doang. Jadi nggak menyerah. Bersyukurlah kalian lahir di zaman digital. Saya dulu mulai bikin film tuh pakai film yang fisik 35 mili. Itu kalau dipakai ngambil awalan take 10 kali dipecat 2 kali atau 3 kali kalau bisa, itu mahal banget. Jadi dulu tuh ruang untuk melakukan kesalahan itu sedikit banget karena masih manual ya. Kalau sekarang kamu mau salah 1000 kali juga nggak ada yang larang ya, orang bisa dihapus habis itu kan. Cuma kena omel aja pegel. Jadi pinter kan, gara-gara diomel jadi pinter. Menarik. Oke, thank you Daus. Siapa lagi teman-teman yang mau sharing? Kebetulan kalau aku masuk Odesa itu pernah emang semasa kuliah tuh tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ada kegiatan sama sekali. Pengen Bisa sih anak zaman sekarang kupu-kupu gitu. Tapi banyak loh. tapi abis kuliah nonton gitu, hobinya kan emang nonton film, nonton drama Korea kayak gitu ya. Nah, abis itu tapi pengen keluar dari zona nyaman gitu, pengen nyari volunteer, nanya-nanya volunteer. Ada yang sering masuk volunteer, kebetulan temen ke HIPA. Oke. Nanya volunteer, katanya ada Odesa di Jangan bilang tau dari Hasna lagi. masuk ke Odesa. Di situ teh masuk ke relawan sekolah tani. Nah, kebetulan juga emang ada ini apa namanya, Fadil tuh nawarin ada yang mau jadi editor video di Odesa. Kebetulan hobi dari lama tuh ngedit video, kayak kenapa sering nonton film atau drama Korea itu kadang suka penasaran kenapa bisa jadi dramatisir gitu. Ini anak film nih kalau udah ngomong kayak gini. Ini dia nih. Kenapa bisa transisinya teh bisa jadi bagus di situ teh, juga penasaran juga, emang hobi ngedit juga dari lama gitu. Jadi Kamu sering bikin konten berarti? tapi minusnya tuh nggak suka di depan kamera. Kenapa apa kalau bikin konten kan harus belakang kamera. Oh iya benar. Mau Tapi ada kewajiban harus di depan kamera. kan yang TikTok sekarang di Itulah depan paradigma anak sekarang. Pembuat adanya di depan kamera. Iya, ini kan karena media sosial kan, jadi self acclamation. Kalau kita dulu nggak boleh, kita nggak muncul gitu, kita di belakang kamera. Iya, jadi dulu tuh kayak insecurean gitu. Jadi nggak pede banget di depan kamera dan nggak mau banget di depan kamera. Jadi lebih suka kayak editor ngedit. Ya, bagus. Kayak gitu aja sih, Bu. Oke, kamu selain ngedit, apalagi di bidang audiovisual ini yang kayak jadi impian kamu, apa ya kira-kira yang kamu pengen pelajarin lagi, kayak pengen bisa apa gitu? Belum mendalami banget, kayak penasaran ilmu editan yang bisa jadi dramatisir kayak gitunya, pengen masih belajar. Mantap. Oke, thank you ya. Oke, Fadia, setelah Fadia siapa nih yang mau sharing lagi? Punya nyari kupat tahu yang 4.000. Tahu Odesa tuh sering lihat status-statusnya Teh Hasna. Terus karena kebetulan aku sama Teh Hasna tuh satu organisasi, terus Teh Hasna sering kadang abis ini mau kemana ke Odesa gitu, kayak terus penasaran nih. Terus tiba-tiba ada oprek, terus aku daftar lah, ngajak ke dia juga. Nah, biasanya aku di kampus juga di SMA, kalaupun ada kegiatan-kegiatan itu biasanya jadi tim dokumentasi fotografi kayak gitu, Bu. Namun belum mendalaminya, cuman tahu angle yang bagus sama cekrek aja gitu, gitu doang, sama cahaya-cahaya yang bagus. Jadi belum bisa ngatur itunya, yang kayak gitu-gitunya. Nah, terus pas masuk ke Odesa
tiba-tiba saya disuruh, "Hai Pak, sini kamu coba cina." Itu pertama kali saya masih ingat saya disuruh wawancara Mang Toha. Mang Tohanya mana? Itu Saya kayak wawancara Mang Toha ya. Saya tipe orang yang nggak pernah muncul di kamera ya Bu. Terus susah buat bicara di kamera karena grogi, terus karena apa ya? Kalau di kamera suara saya suka jadi beda gitu. Gimana suka beda jadi Kayak deg-degan gitu ya, suka ngeblank gitu. Nah terus tiba-tiba saya disuruh wawancara Mang Toha, aduh itu deg-degan banget. Tiba-tiba nanya-nanya tentang alpukat kalau nggak salah. Terus di situ makin lama Papa Is terus nyuruh saya buat subijarah juga sama kayak Teh Hasna, buat di depan kamera. Terus lama-kelamaan juga saya jadi makin enjoy, jadi enak gitu ya. Ternyata seru ya. Seru gitu ternyata. Mungkin tapi masih ada apa ya, mungkin kekurangan dari nada bicara, terus suaranya gitu. Selain udah bisa tampil depan kamera, Karena sering baca skripnya Papa Is yang buat siaran, jadi saya penasaran pengen nulis gitu Bu. Sempat nanya juga ke Papa Is gimana cara nulis, karena saya pernah nyobain nulis esai. Kata Papa Is, saya sehari cuma bisa beberapa, kalau saya 3 hari. Oke, Haifat, terima kasih. Teman lain yang belum? Awal cerita masuk Samin dulu kan, saya juga seperti Fadia gitu ya, mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu, karena emang jadwal kuliah yang apa ya, menurut saya udah lumayan lelah juga. Terus kan saya berpikir itu, kalau sekarang kan saya berada di semester 8, dimana kan hanya fokus skripsi aja gitu. Terus kayak pengen nyobain ngajar-ngajar gitu. Sebetulnya sih kalau pengalaman ngajar mah sudah dari SMA gitu ya, mulai ikutan ngajar ngaji yang kayak gitu. Terus pernah nginval juga gitu di tahun 2024. Cuman saya tuh penasaran gitu untuk mengikuti organisasi. Kebetulan saya satu pengajian sama Kak Fadil gitu, jadi saya bertanya-tanya juga tentang sekolah Samin ke Kak Fadil gitu. Terus cukup menarik gitu, karena saya juga kan jurusannya PGSD dan ternyata ngajar anak SD, jadi kayak merasa apa ya, sejalur gitu dengan passion saya. Terus saya baru masuk Odesa ini tahun 2024 dan bulan Desember gitu ya, jadi belum cukup banyak berkontribusi gitu. Cuman selama saya di Odesa ini merasakan apa ya, baru juga sebentar tapi saya sangat senang gitu, karena minggu saya jauh lebih produktif gitu. Terus ternyata tidak hanya mengajar saja gitu, kalau di Samin tuh kayak belajar hal-hal lainnya gitu. Terus katanya belajar jurnalistik juga, karena kan kalau di sekolah di kampus apa ya, hanya fokus saja gitu bagaimana cara kita mengajar yang baik kayak gitu-gitu. Terus kalau di depan kamera juga jarang ya, paling kalau dikasih tugas gitu dari dosen itu juga maksain gitu ya, karena emang jarang tampil di kamera untuk buat video kayak gitu-gitu. Ada yang lain lagi nggak setelah kamu oke lah baru gitu ya di Odesa sekolah Samin gitu ya, tapi kan udah mulai lihat nih kegiatan Odesa yang lainnya yang buat kamu juga menarik lagi, yang kamu pengen nyoba juga? Paling pengen apa ya, pengen terlatih untuk bisa public speaking gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu.